banget ya. Udah 3 bulan dari terakhir aku upload video. Sebenarnya banyak videonya, cuman belum sempet upload karena aku tuh 3 bulan ini lagi ada pekerjaan baru lah ya, jadi harus penyesuaian lagi. Jadi baru bisa buat video lagi sekarang ini. Kulit aku tuh sekarang super coklat, super terbakar karena sering berpergian keluar kota, ke Bali, kemana, dan berjemur di matahari dan segala macam. Jadi kulitnya agak terbakar ya, maafkan mungkin looknya nggak begitu enak. Oke, hari ini aku bakalan ngebahas lagi, balik lagi ke seputaran tas gitu. Jadi aku tuh kan seperti uploadan aku terakhir tentang tas Balenciaga aku yang mini ini, yang baru, yang aku bener-bener beli baru. Jadi setelah aku pakai sekitar 3 bulanan ya, 3 bulanan ini aku pakai everyday, kecuali kemarin sekali aja ke Bali yang aku nggak pakai, tapi sebelumnya ke Bali aku selalu pakai ini. Nah, yang aku pakai selama 3 bulan ini, aku bilang ini tas perfect banget. Jadi kamu, apapun kegiatan kamu, bagaimanapun kondisi kamu tuh bisa pakai ini. Ini benar-benar perfect banget, bisa muat banyak banget. Kayaknya tas ini bakalan ngembang gitu. Jadi kan awalnya tas ini kecil banget ya, tight banget, tapi sekarang tuh tas ini kayak ngembang gitu, karena apapun yang aku masukin tuh bisa masuk banget gitu. Jadi ini tas yang aku suka banget, sampai detik ini nih aku suka banget sama tas ini. Oke, hari ini nih aku bukan ngebahas tentang tas ini, tapi sebenarnya aku mau nge-review gimana sih baik buruknya beli tas second atau tas baru gitu. Ya, aku mau cerita dulu, seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tuh suka banget sebelum ini, aku suka banget beli tas-tas second gitu. Selain dia alasannya karena vintage dan harganya itu lebih murah sekian gitu ya. Tapi setelah aku beli tas ini, tas baru, new arrival ini, aku mengerti dah kenapa orang itu suka investment, itu suka dengan tas yang baru daripada tas second. Jadi aku akan bilang pertama kali itu keuntungan kita punya tas baru itu, pertama, dia nggak cepet bulak gitu, nggak kamu udah pakai 3 bulan pun warnanya itu tetap shining dan mengkilap gitu, dan kayaknya tetap bagus aja padahal udah kamu pakai setiap hari selama 3 bulan kemanapun ya. Jadi warnanya itu nggak gampang bulak gitu. Itu kelebihan pertama kamu punya tas baru. Kedua, tasnya itu baru dong, jadi new collection, jadi semua orang tahu itu tas tuh keluaran lansiran terbaru lah dari si merek itu, si branded itu. Misalnya Balenciaga ini lansiran 2020 itu, tahun 2020 itu ini lansiran mini bag yang terbaru itu, yang ini season spring ya, kalau aku nggak salah ini season spring ya. Jadi orang tahu, wah kamu punya tas baru, kayak approach apa ya, kayak bangga gitu lah ya, bangga kalau kamu bisa make tas lansiran terbaru tuh, mungkin ada rasa bangganya gitu ya. Aku sih enggak sih, biasa aja, tapi kira-kira kurang lebih itu seperti itu salah satu alasan orang itu beli tas baru. Kalau aku, alasan yang paling pertama tuh ya karena dia itu sebenarnya, aku baru tahu kalau misalnya pakai tas itu, aku pikir dia bakalan bulak. Ya udah, tas itu memang bulak setelah berapa bulan aku pakai, ternyata ini enggak. Kalau tas baru tuh nggak gampang berubah warna, nggak gampang. Apalagi kalau kamu pakainya apik, itu bener-bener warnanya tuh garansi tetap selama 3 bulan ini, nggak ada yang compel, nggak ada yang tiba-tiba lepas ataupun apa tuh, nggak ada kalau tas baru. Kekurangannya yaitu harganya tuh pricey banget, mahalnya tuh super duper, kadang-kadang nggak sampai di budget atau nggak masuk akal dengan budget. Nah, kalau tas second, kelebihan tas second itu pertama tuh harganya murah. Itu udah pasti dong ya, karena dia tuh bisa kadang-kadang 70%. Dan yang kedua, dia itu vintage. Jadi kayak ini nih, dari aku kebetulan bawa seri sama ya, sama-sama mereknya Balenciaga. Yang ini aku beli second, yang ini aku beli new. Nah, yang second ini
dia vintage, jadi kamu nggak akan ketemu lagi ini di butiknya. Jadi ini bener-bener vintage banget, dan kayaknya lucu aja kalau kamu masih pakai tas ini, orang lain nggak pakai. Jadi kalau yang new season baru itu kan orang bisa beli kapan aja ya, selama masih ada di butiknya. Sedangkan kalau misalnya udah second, kadang-kadang ini the last one, ini yang terakhir mungkin, atau gimana gitu. Pokoknya serasa kamu punya sendiri gitu tas ini gitu. Terus kelebihannya dia tuh murah gitu. Maksudnya price-nya itu bener-bener di bawah harganya gitu. Di bawah, misalnya ini 20 juta yang baru atau berapa, ini mungkin kamu dapat harga 3 juta. Nggak tahu ya. Nah, kekurangan dari tas ini, sayangnya tas ini punya kekurangan dong. Kekurangannya itu kadang-kadang kamu belinya itu nggak perfect, nggak dalam kondisi yang prima banget. Atau sering yang terjadi pada aku, setelah aku amatin, setelah aku punya tas baru itu, ini pengalaman aku. Jadi pertama kali kamu pakai, kamu beli, dia tuh cantik banget hanya seminggu pertama, itu aku nggak ngerti. Tapi kemudian setelah kamu pakai regulasi, dia lama-lama tuh cepet memudar warnanya. Terus kelihatan lah kopek-kopeknya, kayak ini yang aku bilang tuh, kelihatan mulai kopek-kopeknya. Apa karena pemakaian aku, atau pada saat aku beli itu mungkin aku kurang cermat, misalnya dimanipulasi gimana gitu sama dagangnya atau sama owner sebelumnya, sehingga waktu dijual itu dia shiny awalnya. Tapi kamu akan melihat setelah seminggu atau sebulan pemakaian, kamu akan lihat warna aslinya dia tuh sebagaimana. Jadi semakin kamu sering pakai ya begitulah, semakin kondisinya tuh semakin ya masih bisa dipakai, cuman warnanya udah nggak seperti tas baru. Jadi tergantung kondisi kamu beli. Itu pun kondisi kamu beli itu kadang-kadang menipu. Maksudnya menipu yang aku bilang itu, kadang-kadang dia mungkin di-shiny-in atau dibagaimanakan gitu sehingga kelihatan cemerlang. Atau bisa juga kamu spa dulu, owner sebelumnya bela-belain spa, jadi ketika kita beli itu masih kinclong gitu ya. Nanti ketika kita udah pakai sekian minggu atau sebulan atau berapa, dia jadi kelihatan gitu loh warna aslinya tuh gimana. Warna aslinya dia tuh kusamnya atau gimana itu kelihatan banget gitu sih. Nah, itu pengalaman aku beli tas second dengan new. Jadi aku mikirnya, kalau aku pribadi sekarang, kalau punya uang, kayaknya aku udah berhenti deh beli tas second. Kecuali itu worth it banget, investment banget, yang dia nggak launching lagi si barang itu gitu loh, dan dia vintage banget. Tapi kalau dia kayak masih launching, masih ada di tokonya atau di butik aslinya, aku saranin kalian beli aja di butik aslinya. Sometimes dia kadang-kadang sales akhir tahun, kayak sekarang ini ada berapa sale yang harganya gila-gilaan banget, diskonnya itu hampir 70%. Memang barangnya itu udah last season banget, udah tahun lalu lagi, mungkin awal tahun lalu, tapi nggak apa-apa. Itu aku beli yang kayak gitu karena harganya itu sama kayak second. Kadang-kadang bisa lebih murah, tergantung dari sisi mana kamu ngelihatnya. Tapi ya itu, kalau saran aku sebagai pencinta tas second, kalian benar-benar harus ngelihat value-nya dulu. Kalau dia vintage dan bisa dibeli, why not gitu, memang worth it untuk kamu investment. Tapi kalau enggak, misalnya dia masih launching kayak Balenciaga mini kayak gini ya, ini sih aku bilang kamu nggak worth it untuk kamu beli secondnya. Karena apa? Karena dia itu masih ada di tokonya dan kadang-kadang sale, jadi udah beli barunya aja kamu tabung, jadi kamu bisa beli baru. Karena warna itu nggak bisa bohongin, dan kadang-kadang dia warnanya itu setelah 3 bulan pemakaian itu kondisinya tetap prima daripada yang aku beli ini. Padahal ya gitulah ya, memang harganya berapa kali lipat sih, tapi bisa kita daripada kamu udah investment, ternyata barangnya lama baru kamu pakai berapa kali itu ada. Jadi ada aja untuk tas second tuh kayak gininya itu ada aja. Maksudnya
tasnya itu berubah warna dan segala macam itu ada aja gitu. Dan kadang-kadang yang lebih buruk tuh dia tiba-tiba ngelupas gitu deh ya, sama juga tas second ya, udah tiba-tiba kayak pecah-pecah kayak gini gitu tuh ada banget gitu. Itu sih pengalaman aku beli tas second dan tas new, dan itu sedikit informasi dari aku, tips, bagi-bagi tips lah ya intinya dari aku. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video aku di sosial media yang kalian punya. Makasih, bye!